Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today, my students? Welcome back again on my YouTube channel, the Cakrawala Ilmu channel. Let's learn new material about the use of model in English. Oke, selamat datang kembali di channel saya, yaitu Cakrawala Ilmu. Kita belajar materi baru, yaitu tentang penggunaan modal dalam bahasa Inggris, ya. Modal atau bisa dikatakan sebagai kata kerja bantu, atau bisa dikatakan sebagai auxiliary verbs, kata kerja bantu yang dimana bisa disertai oleh kata kerja yang lain. Pada pengaplikasiannya, modal itu, kata kerja bantu ini bisa disertai, bisa diikuti oleh kata kerja umum lainnya. Ada jenis-jenis modal kata kerja bantu yang harus kalian hafalkan, yaitu yang pertama could, yaitu modal could itu merupakan bentuk lampau dari modal can, adalah jenis atau jenis modal kata kerja bantu di mana modal could di sini arti atau maknanya sesuai, memiliki arti dan makna yang sesuai dengan konteks penggunaannya, ya. Berarti memiliki makna yang berbeda sesuai dengan kondisi penggunaannya. Ya, seperti itu. Adapun modal could ini sendiri maknanya lebih sopan daripada penggunaan modal can. Karena pada dasarnya could sama can itu sama, dalam artinya sama, ya. Could itu dapat, bisa, mampu. Can itu sendiri dapat, bisa, mampu, sama, ya artinya. Cuman penggunaannya berbeda, ya. Could itu lebih sopan daripada modal can. Oke, kemudian could juga digunakan di waktu lampau, ya. Kalau can itu digunakan pada hari ini, pada saat ini, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ketika kita gunakan could ini lebih sopan daripada can, ya, ini kata kunci utama. Kemudian selain itu, rupanya modal could dapat memiliki beberapa fungsi atau penggunaan, yaitu yang pertama fungsinya yaitu possibility. Fungsi pertama yaitu possibility, yang artinya yaitu kemungkinan, mungkin, ya, artinya maknanya itu kemungkinan atau mungkin. Contohnya, kalau misalnya can dihadapkan pada kondisi tertentu, pasti maknanya akan berbeda, ya. Contoh pada kondisi seperti ini, the rain on the top of hill could cause the erosion. The rain on the top of the hill could cause the erosion. The rain on the top of hill could cause the erosion. Bahwa hujan di atas bukit itu kemungkinan menyebabkan erosi. Hujan di atas bukit itu kemungkinan menyebabkan erosi. Yang kedua, fungsi yang kedua yaitu sebagai permission. Permission. Rupanya modal could itu bisa memiliki makna sebagai izin atau permisi. Kalau misalnya dihadapkan pada konteks, contohnya seperti ini. Could I borrow your book, please? Could I borrow your book, please? Could I borrow your book, please? Bolehkah saya meminjam buku Anda? Bolehkah saya meminjam buku Anda? Nah, di sini ada kata bolehkah. Bolehkah ini could. Bolehkah? Berarti meminta izin. Boleh nggak saya pinjam buku kamu, buku Anda? Nah, itu ya. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu could I speak English, please? Could I speak English, please? Bolehkah saya berbicara bahasa Inggris? Nah, itu juga permisi atau izin, ya. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu request atau permintaan. Jadi modal could bisa juga berarti atau bermakna meminta atau permintaan. Contoh kalimatnya, kalau misalnya di contoh penggunaan could dalam kondisi seperti ini berarti artinya meminta. Could you please me? Could you help me please? Sorry ya.
Could you help me please? Could you help me please? Could you help me please? Bisakah Anda membantu saya? Nah, itu suatu permintaan. Bisa nggak? Ya, meminta seorang untuk membantu. Kayak gitu ya. Request. Kemudian juga model yang kedua, yaitu ada model may. May merupakan suatu bentuk modal atau kata kerja bantu yang memiliki beberapa makna sesuai kegunaannya, sesuai penggunaannya. Penggunaan atau fungsi dari model may itu sendiri yaitu yang pertama, possibility. Maknanya bisa possibility. Artinya kata kerja bantu may ini memiliki arti sebagai kemungkinan atau sebagai mungkin. Seperti itu. Kalau misalnya dihadapkan pada situasi yang bersangkutan. Contoh misalnya, it may be a better education for them. It may be a better education for them. It may be a better education for them. Itu mungkin menjadi sebuah pelajaran yang lebih baik bagi mereka. Itu artinya. Kemudian penggunaan yang kedua yaitu maknanya sebagai permission atau izin. Memiliki arti di sini sebagai permisi atau izin. Contohnya yaitu you may go to toilet. You may go to toilet. You may go to toilet. Kamu boleh ke toilet. Kamu bolehlah ke toilet, kayak gitulah ya artinya. Kemudian selanjutnya yaitu penggunaan might. Model yang ketiga yaitu penggunaan might. Penggunaan might, bentuk lampau dari may yang merupakan jenis model yang memiliki berbagai makna penggunaan sesuai situasi, sesuai dengan kondisi yang dituju. Adapun fungsi atau penggunaannya yaitu yang pertama, slight possibility. Slight possibility yaitu memiliki makna yang pertama yaitu memiliki makna kemungkinan kecil atau kemungkinan sedikit atau mungkin sedikit. Artinya ya, kemungkinan kecil, kemungkinan sedikit, mungkin sedikit, kayak gitu ya artinya. Contoh kalimatnya kayak gini. Pauji might win the karate tournament but I doubt. Pauji might win the karate tournament but I doubt. Pauji might win the karate tournament but I doubt. Artinya di sini Pauji kemungkinan kecil atau kemungkinan sedikit. Kalau di sini kemungkinan kecil ya artinya ya, might itu. Pauji kemungkinan kecil memenangkan turnamen karate tersebut. Tetapi saya ragu-ragu. Jadi arti di sini might itu kemungkinan kecil ya. Si Pauji ini memenangkan karate, memenangkan turnamen karate, kayak gitu. Kemudian bentuk berikutnya itu might itu merupakan bentuk lampau dari may. Might itu bentuk lampau dari model may. Bahwa di sini model might itu digunakan di waktu lampau yang artinya sama dengan may itu sendiri ya, artinya boleh. Boleh ya, artinya boleh, kayak gitu ya. Biasanya digunakan dalam bentuk verb 2 ya, kata kerja bentuk kedua ya. Ini merupakan kata kerja bantu verb kedua ya. Kayak gitu. Contohnya dalam kalimat the teacher said she might be late. The teacher said she might be late. The teacher said she might be late. Guru itu berkata bahwa dia mungkin telat. Ya, guru itu berkata bahwa dia mungkin telat. Ini kondisinya ketika sedang lampau. Kondisi lampau ya. Modal berikutnya yaitu can. Can di sini adalah jenis modal kata kerja bantu di mana modal can memiliki arti dan makna sesuai konteks penggunaannya ketika kita hadapkan pada situasi tertentu. Rupanya memiliki makna yang berbeda, kayak gitu ya. Modal can ini sendiri
dapat memiliki beberapa fungsi atau penggunaan, yaitu yang pertama, ability. Maknanya itu sebagai ability, yang artinya di sini ability itu memiliki makna sebagai mampu, dapat, bisa, ya. Cuman penggunaannya di present tense pada waktu saat ini. Contoh dalam kalimat, Irfan can sing. Irfan can sing. Irfan bisa bernyanyi, ya. Irfan bisa bernyanyi. Oke. Fungsi atau penggunaan yang kedua yaitu permission. Rupanya memiliki makna, modal can ini memiliki makna, memiliki arti itu sebagai izin atau permisi. Kalau misalnya dihadapkan pada contoh kalimat seperti ini. You can sweep the floor. You can sweep the floor. You can sweep the floor. Kamu bisa menyapu lantai tersebut. Kamu bisa menyapu lantai tersebut. Oke. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai offers. Offers yaitu memiliki makna atau arti sebagai menawarkan. Menawarkan. Contohnya kalau misalnya dalam hal kalimat seperti ini. Can I help you, honey? Can I help you, honey? Can I help you, honey? Bolehkah saya membantu kamu, sayang? Boleh kan? Seperti itu artinya. Bolehkah saya bantu kamu, sayang? Kayak gitu ya. Berikutnya, modal berikutnya yaitu should. 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 Should merupakan sebuah kata kerja bantu atau auxiliary atau bisa dikatakan modal verb yang memiliki makna sesuai kondisi penggunaannya. Apa sajakah itu? Ini fungsi dan penggunaannya. Yang pertama yaitu memiliki makna sebagai advice. Advice itu memiliki makna sebagai saran atau sebaiknya atau seharusnya. Seperti itu ya. Contoh kalimatnya, kalau misalnya kita hadapkan dalam kalimat ini, maka artinya mengarah kepada saran, suatu saran ya. Contoh kalimatnya, I think you should work hardly. I think you should work hardly. I think you should work hardly. Saya pikir Anda sebaiknya bekerja lebih keras. Saya pikir Anda sebaiknya bekerja keras. Kayak gitu ya. Model berikutnya yaitu penggunaan will. Will merupakan kata kerja bantu atau modal verb yang biasa digunakan dalam aturan waktu yang akan datang atau bisa dikatakan sebagai future tense. Aturan waktu future tense modal ini ya. Penggunaannya yaitu yang pertama sebagai auxiliary verb of future tense. Itu penggunaan kata kerja bantu untuk melengkapi tenses future tense. Merupakan kata kerja bantu yang digunakan dalam future tense, aturan waktu yang dimana modal will ini memiliki arti sebagai akan. Oke, contohnya yaitu next day they will be in Bandung. Next day they will be in Bandung. Hari berikutnya mereka akan ada di Bandung. Makna yang kedua yaitu sebagai invitation. Invitations. Invitations yaitu memiliki makna sebagai mengundang atau mempersilahkan. Artinya mengundang atau mempersilahkan. Contoh dalam kalimat ini maka maknanya yaitu mengundang seseorang. Contohnya, will you join us to go to Ciwidey? Will you join us to go to Ciwidey? Will you join us to go to Ciwidey? Akankah kamu ikut dengan kami pergi ke Ciwidey? Akankah kamu ikut dengan kami pergi ke Ciwidey? Ya, ini suatu undangan. Ya, suatu mengundang ya, mengajak seseorang. Seperti itu. Modal berikutnya yaitu must. Modal must. Must di sini adalah artinya modal yang memiliki makna sebagai keharusan atau kewajiban. Artinya keharusan atau kewajiban. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu obligation. Obligation. Contoh dalam kalimat yaitu I must go to hospital. I must go to hospital. Saya harus pergi ke rumah sakit. Saya harus pergi ke rumah sakit.
Berikutnya yaitu modal yang terakhir, yaitu modal have to. Have to. Have to adalah modal yang sama maknanya dengan must, yaitu memiliki makna sebagai suatu keharusan atau kewajiban, obligation dalam bahasa Inggrisnya ya. Contoh dalam kalimat yaitu I have to learn. I have to learn. Tomorrow there will be an examination. I have to learn. Tomorrow there will be an examination. I have to learn. Tomorrow there will be an examination. Saya harus belajar, besok akan ada ulangan. Seperti itu saja tentang modal verbs, kata kerja bantu dalam bahasa Inggris that you should learn specifically, yang harus kalian pelajari secara spesifik karena pada dasarnya ini pelajaran dasar ya. Pelajaran dasar untuk kalian. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Selebihnya saya masih ada dalam kekurangan. Saya serahkan semuanya kesalahan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya lebih baik lagi daripada hari ini. I get better than before. Okay, may God always give you the grace or health, and I should say thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.